jannah. Ya, semoga senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang kedua dari Rabiul Akhir ini. Allah mempertemukan kita kembali di tempat ini dalam rangka mengaji dan mengkaji Al-Islam dari sumbernya Al-Quran dan Hadis. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki pilasi hijabnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bahwa pada diri Allah Subhanahu wa taala tadi kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara. Dan surat Asy-Syu'ara adalah surat yang banyak berbicara tentang Nabi Musa AS dan Fir'aun. Tadi kita dengar bahwa Fir'aun la'natullahi alaihi, dia tidak mau menerima kebenaran. Setelah Musa AS menampakkan atau Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Musa AS, dilemparkan tongkatnya dan menjadi thu'ban mubin, menjadi ular yang besar. Kemudian tangannya dikeluarkan dari kantong ini, dikeluarkan tangannya, kemudian keluarlah cahaya yang putih, bayda, cahaya putih dan sangat terang. Tapi apa kata Fir'aun la'natullahi alaihi? Dia mengatakan, qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun mubin yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'malun. Fir'aun la'natullahi alaihi mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu para pengikutnya, para pendukungnya dan para ajudannya, bahwa orang ini yaitu Musa alaihissalam adalah tukang sihir kelas kakap. Dia ingin mengeluarkan engkau dari bumi, dari tanah air, dari negerimu. Jadi orang ini, kalau bahasa kita ini menampakkan, sok-sok menampakkan keahlian yang sebenarnya dia tukang sihir dan ingin mengeluarkan engkau dari negerimu. Karena kalau dia jadi tukang sihir, nanti dia laku banyak, orang-orang senang dan kalian akan ditinggal. Ya, nanti kalian akan diusir, kalian dikeluarkan dari negeri. Maka Fir'aun la'natullahi alaihi mengumpulkan as-sahara, yaitu para tukang sihir, pada waktu limiqati yaumin ma'lum. Jadi dikumpulkannya, diundang begitu tukang sihir dari penjuru Mesir ketika itu. Ketika datang para tukang sihir, mereka mengatakan, apakah kami akan mendapatkan inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin? Apakah kami akan mendapatkan upah kalau kami menang? Maka kata Fir'aun la'natullahi alaihi, qala na'am wa innakum idzan la minal muqarrabin. Ya, kamu akan mendapat upah, mendapatkan uang yang banyak. Bukan itu saja, kamu akan menjadi orang-orang yang dekat kepada. Jadi bagian pertama dari ayat yang dibacakan tadi adalah
kecongkakan Fir'aun, tidak mau menerima kebenaran. Begitu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan mukjizatnya pada rasul-rasulnya, yang pada kisah ini adalah Musa alaihissalam, dia tidak beri, sehingga memanggil para tukang sihir, dan tukang sihir itu datang, tapi inna lana la'ajran, apakah kami akan dibayar? Ini adalah namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan apa dalam keluasan. Ya, ada kesempatan gitu. Fir'aun ini kan orang kaya yang punya Mesir, maka dia bilang inna lana la'ajran, apakah kami akan dapat upah, dapat harta yang banyak? Kata Fir'aun, kamu bukan hanya akan dapatkan uang, tapi kamu juga akan menjadi orang-orang yang dekat kepada. Maka para tukang sihir ini melemparkan tongkat-tongkat. Kemudian ketika mereka melemparkan tongkat-tongkatnya, tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular. Ular biasa. Tapi ular-ular yang banyak ini ternyata ukurannya kecil, ukurannya biasa. Kemudian Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, fa idza hiya talqafu ma yaf'al. Ternyata ular Musa alaihissalam yang dari tongkatnya tadi memakan ular-ular itu, jadi ular yang besar. Kaget, wah kami kalah. Ternyata ular-ular kami dimakan dengan satu tongkat yang menjadi ular besar. Jadi disebutkan jumlahnya berapa. Yang terjadi adalah mereka mengakui kebenaran Musa. Fa ulqiyas saharatu sajidin. Ketika itu pula mereka sujud. Kenapa? Melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat mukjizat Musa alaihissalam, dan mereka yakin itu adalah bukan dari manusia tapi dari pencipta Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa. Kami beriman kepada Allah. Dengan kami beriman kepada Tuhan semesta alam yang mengatur alam seluruh, yaitu Tuhan yang Musa. Jadi bagian ketiga bahwa mereka orang-orang yang apa? Yang tadinya ingin membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan Musa alaihissalam, tapi mereka kalah. Yang tadinya ingin dapat uang banyak, kemudian ingin menjadi orang terdekat kepada Fir'aun, tapi ternyata mereka kalah dan akhirnya mereka bertolak belakang menjadi beriman kepada siapa? Kepada mereka jadi beruntung ya. Ya? Beruntung. Iya, jadi beruntung. Nanti setelahnya dikatakan qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Ya. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakum as-sihr. Seterusnya, engkau beriman kepadanya sebelum aku izinkan. Dia adalah orang besar, penyihir. Tetap Fir'aun tidak mengakui Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi. Aku akan potong tangan kalian dan potong tangan kanan min khilaf, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan. Dan walau usallibannakum ajma'in, dan aku akan mensalib engkau semua. Bapak dan ibu-ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang menunjukkan banyak pelajaran bagi kita. Di antaranya telah saya sampaikan tadi. Dan di sini Musa alaihissalam yang keempat. Kalau tadi yang pertama
kecongkakan dan takaburnya Fir'aun, kedua adanya kesempatan, ketiga pengakuan para tukang sihir ketika melihat kebenaran, keempat mempertahankan kebenaran. Jadi Musa alaihissalam tidak mundur dan tidak menyerah. Kenapa seperti itu? Karena syaitan menggoda. Syaitan menggoda. Kalau kita dalam posisi Musa alaihissalam, apakah kita akan terus atau udah saya ngalah daripada saya nanti dia apa-apain, mendingan saya ikut engkau saja. Tapi enggak, Musa alaihissalam tentu terus mendakwahkan kepada. Walaupun nantinya mereka dikeluarkan dari Mesir. Dikeluarkan dari Mesir, dia ingin akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk pergi. Karena banyaknya penganiayaan dan kezaliman yang dilakukan. Itu setelah berdakwah terus dan diwahyukan baru an asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un. Itu juga diikuti oleh Firaun. Dan Firaun ternyata sekali lagi tidak menerima kebenaran itu. Congkak dan takabur. Nah, inilah yang disebut dengan godaan syaitan. Kalau ada orang sekali Firaun laknatullah alaih dalam hartanya dan kekuasaannya, ketika itu yang memiliki Mesir, ya, sehingga mengatakan wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku, min tahti, di bawahku. Artinya aku punya Mesir, aku kaya. Piramid-piramid itu punya aku. Belum lagi tentaraku yang jumlahnya ribuan. Belum lagi kekayaan Mesir gitu. Apakah seorang dengan kekuasaan yang Allah berikan seperti ini dia akan terus dalam kemaksiatan atau dia bisa bertobat? Syaitan menggoda. Syaitan mengatakan kepada orang-orang yang takabur, kalau kamu ikut Musa, kamu nanti nggak ada nilainya, ya nggak? Kalau kamu jadi pengikut Musa, kamu nggak jadi Tuhan lagi. Itu syaitan menggoda Firaun agar tetap dalam kecongkakan. Benar nggak? Yang tadinya dia, wah semua orang mengikutinya, menyembahnya, sekarang dia turun derajat. Ya, kata setan, kamu turun derajat. Kenapa? Karena kamu ngikutin Musa. Musa nomor 1, kamu nomor sekian. Begitu pula dalam kehidupan kita, bahwa setan ini selalu menggoda dengan posisi yang kita miliki. Kalau tidak ada kuatnya iman, kita pasti tergoda dengan rayuan setan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sabrah bin Abi Fakih dalam hadis sahih, inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqi. Jadi syaitan itu menduduki anak Adam dengan jalannya, dengan jalan-jalannya, dengan cara-cara, dengan posisi manusia, ya, posisi manusia. Jadi kalau posisinya sebagai Fir'aun, sebagai penguasa, syaitan bilang, kamu jangan ikut Musa, nanti kamu akan. Ya, kadang kita tidak merasa. Atau tadi seperti yang saya sampaikan, kesempatan ini juga datang ya, ketika ada kesempatan untuk maksiat, maka seseorang akan melakukan maksiat. Bagaimana itu? Misalnya kita dengar sekarang banyak di berita bahwa sopir angkot memerkosa perempuan-perempuan. Belakangan ada yang meninggal gara-gara takut, bukan lewat rutenya, akhirnya dia minta turun. Ya, bener. Terus kata sopirnya, ya nanti saya turunin, tapi nggak turun-turun. Akhirnya dia lompat dan
mengenai aspal, sempat dibawa ke rumah sakit, ya, bahkan pernah ada percakapan baru saya dengar, jadi sempat siuman dan mengatakan saya takut, maka saya lompat, ya, maka saya lompat. Mau dimasukin ICU tapi nggak ada biaya, akhirnya dipindah ke RSU Koja, dan ketika itu dia wafat. Dia bilang saya takut. Terlepas dari takut atau tidak takutnya, tapi sebelumnya banyak kasus-kasus, ya, para supir angkot ini melakukan perkosaan. Kenapa bisa terjadi? Setan menggoda. Ya, dia lagi jalan gitu, bawa angkot, kemudian penumpangnya perempuan semua, muda-muda. Setan menggoda bilang kepada supir angkot ini, wahai supir angkot, ya, mumpung nggak ada laki-laki di dalam dan perempuan, gadis-gadis semua, yaudah kamu belokkan aja ke rute yang beda. Nanti kamu panggil teman kamu biar diikat dan diperkosa. Jadi ini bukan Bang Napi, bukan, tapi memang ternyata Bang Napi bilang kejahatan itu datang dari kesempatan betul. Ya, karena setan tahu ini. Sopir angkot sering bawa mobil yang ngangkut perempuan. Maka di saat-saat sepi, nggak ada orang, setan datang, ya udah perkosa aja. Akhirnya perkosa. Dan terjadilah. Itu dalam kalau posisinya supir angkot. Kalau posisinya sebagai orang yang tidak mampu, itu juga banyak godaan. Misalnya dengan belakangan kita dengar juga prostitusi online. Ternyata yang melakukannya adalah mahasiswa IPB. Ditanya kenapa kamu bikin situs ini, dia bilang saya nggak punya duit buat biaya kuliah. Jadi saya melakukan ini untuk biaya kuliah. Itu ada di benaknya. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Setan bilang ya udahlah, kamu nggak punya apa-apa, nggak ada ngasih kamu biaya, nggak ada orang kamu, nggak ada beasiswa juga nggak ada, bikin aja situs prostitusi. Akhirnya dia bikin situs prostitusi. Ya, dia dapat untung buat bayar kuliah kan. Begitu juga orang-orang yang masuk dalam perempuan-perempuan di websitenya. Ya, ternyata mereka gadis-gadis di bawah umur, di bawah 16 tahun atau pastinya di bawah 20 tahun. Mungkin ada dalam benak mereka, ya udahlah nyari kerja susah. Ya. Daripada susah mendingan yang gampang, nggak pakai repot. Nggak pakai repot, Pak. Yang halal aja susah, yang haram aja susah, apa yang halal? Kan gitu, sering. Ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, nggak apa-apalah. Kerja, ya, dapat duit, enak lah, ya, kan gitu. Kalau udah seperti itu, maka setan lah yang berkuasa. Nah, inilah setan menggoda manusia. Dan luar biasa, sering saya sampaikan bahwa dalam majelis-majelis ilmu ini bahwa sekarang canggih. Ini baru yang kebongkar yang mahasiswa IPB. Ada lagi satu situs yang lebih besar, tapi belum sampai sekarang saya belum dapat kabarnya. Ya. Itu situsnya namanya apa? Nah, di situ membernya lebih dari 5.600. Ya, kalau tadi cuman sedikit dan nggak pakai member gitu, ditampilkan gadis-gadisnya cuma sedikit. Ini dia punya, kata berita, koleksinya banyak, ya, ada ribuan. Jadi tinggal jadi membership, ya, bayar sekian. Ya. Kata polisi ada gold, ada silver, ada platinum. Jadi kalau platinum itu bisa pesta seks setiap bulan. Jadi nanti kalau sudah jadi member dia bisa ngeklik, tinggal ngebooking kayak beli tiket aja, ya, booking berapa, bayar sekian, transfer ATM, udah nanti ketemu. Nah, inilah setan menggoda manusia dengan posisi yang dia miliki.
Bapak-bapak ya dan ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para sahabat saja Rasulullah SAW pernah peringatkan. Ketika Rasulullah SAW keluar dan berjalan dengan Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai adalah salah seorang istri Rasulullah SAW yang terkenal dengan rupanya, dengan kecantikan. Datang dua orang sahabat. Ketika lewat begitu, Rasulullah SAW bilang stop. Para sahabat, dua sahabat ini kaget. Kenapa Rasulullah men-stopkan? Maksudnya, ya Rasulullah, apakah engkau meragukan keimanan kami? Maksudnya, engkau punya keraguan bahwa kami akan, bahasa kitanya, akan punya perasaan kepada istrimu, ya, atau curi pandang atau apapun, tertarik dengan istrimu, ya. Bahasa kita seperti itu, ya. Maka Rasulullah jelaskan bahwa inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam fa akhafu an yaqdhifa fi qulubikum ma syai'. Dalam riwayat insyaallah. Ini hadis riwayat Abu Hurairah Al-Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi setan itu mengalir di tubuh manusia melewati peredaran darah. Jadi di mana situ ada darah mengalir, situ ada setan. Aku takut setan menancapkan sesuatu di dalam hati kalian berdua. Padahal mereka sahabat. Ya. Kenapa? Ada kesempatan. Ya, ada kesempatan. Wah, mumpung nggak ada istri misalnya, ya, ada perempuan cantik, akhirnya perempuan itu dipelototin. Nanti kalau istrinya datang, dia membuang pandangan, misalnya. Jadi kesempatan ini setan sangat mengambil kesempatan juga dalam menggoda manusia. Maka caranya bagaimana? Untuk agar kita selalu istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah salah satunya pastinya dengan sholat jemaah, berjamaah, dan majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, agar kita dipupuk keimanannya. Kemudian juga silaturahim. Kemudian juga tidak banyak menyendiri. Jadi kalau orang sering menyendiri, setan itu suka menggoda. Dalam hadis sahih, fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan itu dia bersama orang yang sendiri dan dia dari dua orang lebih jauh. Jadi semakin banyak, semakin jauh setan. Jadi kalau kita sendiri jarang, gimana mau berjamaah, mau sosialisasi ke masjid aja tidak pernah. Ya, akhirnya setan menggoda. Dan itulah setan akan membisikkan manusia. Jadi intinya bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa setan menggoda dengan kesempatan yang ada, dan manusia juga sering tergoda dengan kesempatan yang dia miliki. Caranya adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika setan menggoda, dengan berlindung pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ketika kita sendiri, hendaklah kita tidak berlama-lama dalam kesendirian kita bersosialisasi, kita sholat jamaah, mengikuti majelis ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita dan memberikan kita keistiqomahan di jalannya sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam ini, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Baik, ada pertanyaan?
sebelumnya sudah mempunyai dasar itu, begitu kalah dengan Musa, begitu dia kekuatannya kalah dengan kekuatan, terus langsung dia percaya kepada Tuhan Rabbul Alamin, itu cepatnya gitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang bisa begitu cepat? Padahal kalau kita mengajak pada orang belum tentu segampang itu. Begitu cepat percaya, terus dia konsekuen walaupun dia apa-apakan, walaupun di tangannya dipotong dan seterusnya, tetap itu beriman. Ini yang satu pelajaran gimana sih kita mendapatkan kekuatan dari yang pelajaran yang sejauh itu. Baik, kenapa mereka langsung beriman? Pertama pastinya adalah hidayah Allah SWT. Yang kedua, kenapa mereka langsung beriman? Karena mereka tidak pernah terkalahkan. Nggak pernah kalah. Tukang sihir. Apa dia down, stres gitu? Tidak ada. Tukang sihir dia membuat manusia, membuat orang itu terpukau. Padahal itu tidak hakikat. Makanya ada pembahasan di antara ulama, apa perbedaan sihir dengan mukjizat, ya? Bahwa mukjizat itu nyata, sedangkan sihir itu hanya permainan mata. Jadi enggak hakikat. Ya. Jadi kalau misalnya tukang sihir itu melempar tongkatnya menjadi ular itu sebenarnya bukan ular sesungguhnya, tapi Musa ketika melemparkan tongkat itu ular beneran. Itu perkataan ulama. Terlepas dari itu, bahwa yang tadi saya sampaikan, mereka langsung beriman karena mereka tidak pernah mendapatkan hal sebelum itu dan mereka tidak pernah terkalahkan. Jadi tukang sihir pasti akan mengakui mukjizat kalau dia mendapatkan bahwa yang mereka miliki sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi ketika mereka melempar tongkat-tongkatnya di 17 tidak disebutkan ada berapa orang tukang sihirnya, ya, banyak dicaplok begitu kan. Ini mereka membuat mereka dahsyat. Jadi tukang sihir saja dia beriman, apalagi yang bukan tukang sihir. Ya, tadi kembali ke tadi Pak Badrudin, kenapa Firaun tidak beriman? Itu tadi digoda sama setan. Kamu itu adalah seorang yang menguasai Mesir. Kalau kamu mengikuti Musa, derajat kamu tuh walaupun udah dikasih sebelumnya mukjizat ditampakkan, kemudian lagi tukang sihir kalah juga, tetap aja tidak mau beriman kepada Musa alaihissalam. Jadi intinya bahwa kalau kita memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabinya, kepada Rasul, ataupun pada alam semesta, itu sebenarnya membuat kita menjadi semakin beriman. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh tukang sihir, kita aja dalam kehidupan kita melihat fenomena alam ini, kita pasti mengakui bahwa ini bukan buatan manusia. Ya. Itu gempa gimana bisa terjadi? Ya, kalau orang geologi cuma bilang lempengan-lempengan ketemu lempengan tabrakan kan begitu. Tapi itu siapa yang menggerakkan? Siapa yang bikin gempa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jepang dia bilang kami adalah anti gempa, Jepang kan canggih, tapi bisa hancur begitu kalau Allah memberikan hidayah, dan kalau orang itu mengerti bahwa dia tidak mampu atas kekuasaan Allah, dia pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah pakai lama, selama dia benar-benar menyadari bahwa kekuasaan Allah adalah di atas segala kekuasaan makhluk. Adalah kalau dibandingkan kan tukang sihir begitu kalah dengan Musa langsung beriman. Fir'aun belum juga, tapi Fir'aun nanti akan mau beriman setelah tenggelam. Iya. Baru udah kalah beriman. Iya, itu dia. Jadi perbandingan.
Iya, Fir'aun baru mau beriman ketika dia tenggelam, tapi itu sudah tidak bisa lagi diterima. Kenapa? Karena ketika itu nafasnya sudah dikerongkongan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebagai hadis sahih. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba siapapun selama dia belum gharghar. Gharghar itu gharghar. Udah sakarat, udah nafas di kerongkongan. Jadi Firaun udah terlambat. Terlambat, bukan sihir. Iya, karena ketika itu tadi. Kenapa? Karena posisinya. Ya, ketika itu kan mau Musa bikin mujizat apapun, tapi dia sehat, kuat, punya tentara, dia nggak sadar. Tapi ketika dia tenggelam, ya, dan ribuan tentara, ya disebutkan dalam satu riwayat itu ada 1,5 juta tentara. Ya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ya, 1 juta tentaranya masuk semua ke dalam laut merah dengan Fir'aun. Coba bayangkan. Ya, itu tadi Bapak udah bilang, apakah dia nggak down? Ya down, pas yang 1 juta itu hancur dan dia nggak bisa apa-apa akhirnya. Ya, jadi baru dia sadar ketika dia hancur. Ya, jadi ketika itulah kalau manusia sudah hancur dia baru sadar, itu tidak akan maksiat nggak tobat begitu akhirnya ya, kecelakaan pesawat Sukhoi dulu meledak begitu. Allah tidak akan ya, di sebelum Sukhoi itu nabrak ada foto-foto mereka minum begitu, minum keras. Ketika sudah ditabrak maka tidak ada lagi taubat. Sekalipun dia taubat dalam keadaan gharghar, dalam keadaan nafas sudah dikerongkongan, Allah tidak menerima taubat. Ada pertanyaan?